Agama adalah usaha manusia untuk datang kepada Allah. Tetapi kasih karunia adalah usaha Allah untuk datang kepada manusia. Orang-orang beragama berpikir bahwa mereka bisa sampai ke surga dengan usaha mereka. Hei, dengarin ini. Itu adalah pemikiran yang salah dan keliru. Karena sampai kapanpun usaha dan amal perbuatan baik dan kesalehan kita tidak pernah membawa kita sampai ke surga. Yesaya menyebutkan bahwa segala usaha kita sama seperti kain kotor. Bagaimana mungkin kain kotor bisa membawa kita ke surga yang adalah kudus dan mulia itu? Hai, happy Sunday. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Kasih Karunia Allah. Mari kita mulai dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Apa itu kasih karunia atau anugerah Tuhan? Sehingga Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Secara sederhana, kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan yang datang tanpa syarat. Itu bukan hasil usaha atau perbuatan baik kita, tetapi semata-mata pemberian dari Allah karena kasih-Nya. Anugerah Allah adalah pemberian yang paling indah, karena melalui kasih karunia-Nya kita memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang diperbaharui dalam Kristus. Contohnya, Allah mengirimkan Yesus untuk mati di kayu salib bagi dosa umat manusia. Meskipun manusia masih berdosa dan tidak berhak atas pengampunan, namun kasih karunia itu adalah bukti cinta Tuhan yang luar biasa terhadap kita, yang tidak pernah mengharapkan balasan atau kesempurnaan dari kita untuk mendapatkan anugerahnya. Pada hari ini kita akan diingatkan melalui 2 Korintus pasal 12 ayat 9 tadi bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Ini adalah pesan yang menginspirasi dan memberi harapan bagi setiap kita. Nah, ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan melalui khotbah ini. Yaitu yang pertama, kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Anugerah Allah bukanlah hasil usaha kita, melainkan pemberian Tuhan yang penuh kasih. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 mengingatkan kita bahwa meskipun kita semua telah jatuh dalam dosa, kasih karunia Allah tetap mengalir kepada kita. Ini adalah pengingat yang mendalam. Kasih karunia tidak didasarkan pada perbuatan baik kita, tetapi hanya pada kebaikan hati Tuhan. Yesus datang bukan ketika kita sudah sempurna, tetapi ketika kita masih dalam dosa. Betapa besar kasih-Nya yang mengangkat kita dari dosa. Kasih karunia adalah jalan keselamatan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Dengan menerima Yesus, kita mendapatkan jalan menuju ke surga. Bukan melalui usaha kita, tetapi melalui anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Efesus pasal 2 ayat 8 menulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Berdasarkan Efesus 2 ayat 8 ini, kita mengerti sekarang bahwa kita ini diselamatkan masuk surga bukan karena amal perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah pada saat kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Semua agama di dunia ini mengajarkan hal semacam ini. Kalau kita melakukan ini dan melakukan itu, maka kita akan selamat. Apa yang diajarkan oleh agama-agama ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Injil. Injil mengajarkan kita, semua sudah selesai. Tetelestai. It is finished. Sudah selesai. Di atas kayu salib, Yesus sudah menyelesaikan segala kutuk dan dosa. Yesus menyediakan jalan menuju ke sorga. Agama itu adalah usaha manusia untuk datang kepada Allah. Tetapi kasih karunia adalah usaha Allah untuk datang kepada manusia. Sekali lagi, agama adalah usaha manusia untuk datang kepada Allah. Tetapi kasih karunia adalah usaha Allah untuk datang kepada manusia. Orang-orang beragama berpikir bahwa mereka bisa sampai ke surga dengan usaha mereka. Hei, dengarin ini. Itu adalah pemikiran yang salah dan keliru. Karena sampai kapanpun usaha dan amal perbuatan baik dan kesalehan kita tidak pernah membawa kita sampai ke surga. Yesaya menyebutkan bahwa segala usaha kita sama seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 mencatat, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bagaimana mungkin kain kotor bisa membawa kita ke sorga yang adalah kudus dan mulia itu? Hanya Yesus yang berkata, kalau engkau mempercayai aku, yang datang dari sorga, menyelamatkan dosa kamu dari dosa-dosamu, maka aku akan membawa kamu ke sorga. Hai, pada saat kita punya iman, mempercayai Yesus, kita akan menuju ke sorga. Sekarang yang kedua, kasih karunia Tuhan memberi berkat. Kasih karunia Allah bukan hanya membawa kita kepada keselamatan masuk ke sorga, tetapi juga memberkati hidup kita selama kita masih di bumi ini. Roma 8 ayat 32 dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini mencatat demikian. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya. Yesus mati untuk kita saja, dia rela. Masa untuk keperluan sehari-hari kita, kok Tuhan tidak rela? Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Jadi jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 27-32 memberitahu kita untuk tidak usah khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah lah yang khawatir. Akan tetapi kita yang mengenal Allah dan hidup di dalam kasih karunia, percaya bahwa Allah mengetahui. Dan kita tahu bahwa Allah mengerti semua keperluan kita. Filipi 4 ayat 19 menulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi jangan biarkan kecemasan menguasai kita. Sebab Allah yang kita kenal akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Sekarang yang ketiga, kasih karunia Tuhan memberi kekuatan. Tuhan dalam kasih karunia-Nya memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Seperti yang Paulus alami ketika ia mengalami kelemahan. Tuhan berkata, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati kesulitan untuk mengingatkan kita bahwa kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kasih karunia Tuhan lebih besar dan lebih kuat daripada apapun di dunia ini. Kalau kita membaca keseluruhan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1-10, di situ kita akan menemukan bahwa Paulus memiliki satu kelemahan dalam tubuhnya. Ada satu penyakit yang menyiksa tubuh Paulus.
Ada beberapa ahli teolog yang beranggapan bahwa Paulus menderita sakit mata. Dan Paulus sudah berdoa 3 kali untuk memohon Tuhan mengangkat penyakit itu. Tetapi Tuhan justru berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10, Paulus lebih senang dan rela berada di dalam kelemahan, siksaan, dan penderitaan. Alasannya, sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Saudara-saudari, selama kita masih hidup di dunia ini, akan selalu ada kelemahan, kesukaran, dan penderitaan. Dengan belajar dari Rasul Paulus, kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari segala penderitaan kita. Setelah memahami begitu besar kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita dalam 3 poin tadi, yaitu kasih karunia memberikan keselamatan, memberikan berkat, dan kekuatan. Sekarang, bagaimana seharusnya respon kita? Inilah yang seharusnya menjadi respon kita terhadap kasih karunia Tuhan. Yaitu yang pertama, hiduplah dalam kasih. Sebagai respon atas kasih karunia yang telah kita terima, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Itu merupakan inti dari iman kita. Seperti yang Yesus ajarkan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Serta mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kasih karunia bukan hanya untuk kita, tetapi harus kita bagikan kepada orang lain. Respon yang kedua adalah hiduplah dalam pertobatan. Pertobatan adalah tanda nyata bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah. Dengan meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh dosa, kita menunjukkan bahwa hidup kita telah diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Ini bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia, anugerah yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita berbuat baik bukan untuk memperoleh kasih karunia, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia yang luar biasa itu. Yang ketiga, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Respon kita yang ketiga ini adalah terus-menerus bersyukur dan memuliakan Tuhan atas kasih karunia-Nya yang besar. Setiap hari kita diajak untuk mengingat betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita dan merayakannya dalam doa, pujian, serta pengabdian kita kepada Tuhan. Dengan hidup yang penuh rasa syukur, kita dapat memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi orang lain tentang betapa luar biasa kasih karunia Tuhan. Respon kita yang keempat adalah berbagi kasih dengan orang lain. Kasih karunia yang kita terima seharusnya mendorong kita untuk berbagi dengan orang lain. Tuhan memberi kita kasih karunia dan berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk memperlihatkan kasih karunia Tuhan dengan membantu mereka yang membutuhkan, mengampuni mereka yang bersalah, dan memberi dengan hati yang tulus. Dengan demikian, kasih karunia Tuhan dapat diteruskan dan dirasakan oleh banyak orang. Sekarang respon yang kelima adalah hiduplah dengan iman. Kasih karunia Tuhan juga mendorong kita untuk hidup dengan iman yang lebih besar kepadanya. Ketika kita mengalami kelemahan atau tantangan hidup, kita perlu mengingat bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9 tadi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi yang terbaik, apapun keadaan kita. Dengan hidup dalam kasih, pertobatan, syukur, berbagi, dan iman, kita dapat menunjukkan
bahwa kita menghargai dan meresponi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberi segalanya untuk kita. Dan sekarang kita dipanggil untuk hidup sebagai cerminan kasih-Nya di dunia ini. Jadi, mari kita jalani hidup ini dalam kasih karunia Tuhan. Biarkan hidup kita menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga mereka juga boleh dapat merasakan anugerah yang mengubahkan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Betapa luar biasanya anugerah-Mu yang Kau berikan secara cuma-cuma kepada kami. Kami sudah diselamatkan. Dan kami dipanggil, kami diselamatkan. Bukan untuk pasif. Tetapi kami diajak untuk memancarkan anugerah Tuhan kepada dunia ini. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka boleh datang kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai, sampai jumpa di sesi selanjutnya.